Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Husnul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran. Nah, adapun yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan lingkaran. Pada video sebelumnya, kita telah membahas yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R. Bagi kalian yang belum mengerti atau belum menonton videonya, silahkan klik linknya di pojok kanan atas dari video ini ya. Pada video kali ini, yang akan kita bahas yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R. Nah, untuk video selanjutnya akan kita bahas yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kita akan fokus di bagian kedua ini dulu ya pada video ini, persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R. Nah, sebelumnya di rumus pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jika lingkaran itu berpusat di titik P, A, B, artinya adalah pusatnya tidak lagi di 0,0. Maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A dan B ini itu adalah pusat lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, bagaimana jika ada soal, misalnya gambarannya seperti ini, yang diketahui adalah pusat lingkaran, lalu ada garis yang menyinggung lingkaran. Nah, untuk mengetahui panjang jari-jari, kita menggunakan rumus jarak titik ke garis untuk menentukan panjang jari-jari lingkarannya. Nah, jadi jarak pusat lingkaran PX1, Y1, di sini pusat lingkaran kita misalkan dengan X1, Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, rumusnya adalah mutlak AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kenapa ada tanda mutlak? Mutlak kan artinya nanti hasilnya pasti selalu positif. Kenapa harus selalu positif? Karena R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak, ya, tidak ada jarak yang bernilai negatif, pasti bernilai positif. Makanya di rumusnya ini ada tanda mutlak. Jadi berapapun nanti apakah minus yang kalian dapatkan di sini, nanti hasilnya harus selalu positif. Baik, agar kalian lebih memahami, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3,1 dan jari-jari 3. Jadi di sini yang diketahui pusatnya yaitu 3,1 dan R-nya sama dengan 3. Nah, kalau ini kan sudah mudah, bisa langsung kalian masukkan ke rumus persamaan lingkarannya, yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kalian substitusi nilai A dan B ini, pusat lingkaran, dan juga R-nya. Sehingga kita peroleh X kurang 3, 3-nya dari sini ya, A, nilai A di sini, lalu Y dikurang 1 kuadrat. Satunya dari sini sama dengan 3 kuadrat, karena diketahui R sama dengan 3. Nah, sebenarnya sampai di sini juga sudah selesai, tapi siapa tahu kalian akan mengerjakan nanti soal pilihan ganda dan hasilnya itu dijabarkan. Jadi kalian bisa juga jabarkan, X kurang 3 kuadrat kalian jabarkan, X pangkat 2 hasilnya X kuadrat, lalu 2 kali min 3 kali X, 2 kali min 3 hasilnya min 6 kali X, min 6X. Jadi di sini kurang 6X. Lalu min 3 pangkat 2, hasilnya positif 9. Lalu Y kurang 1 kuadrat. Jadi Y pangkat 2 hasilnya Y pangkat 2, 2 kali min 1 kali Y, hasilnya adalah min 2Y. Lalu min 1 pangkat 2 hasilnya positif 1. Lalu 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal kumpulkan X kuadrat dan Y kuadrat dulu terlebih dahulu ditulis, lalu koefisien X, lalu koefisien Y, lalu konstantanya. Sehingga kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat, min 6X-nya turun, min 2Y-nya turun. Untuk konstanta, 9 tambah 1 hasilnya 10. 9 pindah ke ruas kiri jadi negatif 9 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi ada dua ya bentuk persamaan lingkaran yang bisa kita dapatkan. Ini sebenarnya nilainya sama,
Tapi kalau misalnya kalian mengerjakan soal pilihan ganda, nanti kita lihat apakah nanti pilihannya berbentuk seperti ini atau yang seperti ini. Bisa ya, Nanda? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat min 3, min 4 dan melalui titik 1,2. Nah, di sini yang diketahui pusatnya, tapi tidak diketahui jari-jarinya, hanya diketahui bahwa bahwa lingkaran ini melalui titik 1,2. Berarti kita harus cari jari-jarinya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini diketahui pusat min 3, min 4 dan melalui titik 1,2. Jadi yang terlebih dahulu kita cari yaitu jari-jari. Bagaimana cara mencari jari-jari? Kita masukkan ke rumus persamaan lingkarannya. Ini kan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita ganti A dan B, pusatnya di sini. Lalu X dan Y kita ganti dengan ini. Kan ini melalui titik 1,2. Titik pada koordinat itu kan berbentuk X, Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nah, silahkan kita ganti atau substitusi masuk ke sini. Jadi bentuknya menjadi X-nya kan 1. Jadi 1 dikurang. A-nya di sini minus 3. Berarti 1 dikurang min 3 berpangkat 2. Ditambah Y-nya adalah 2. Berarti Y diganti dengan 2. Lalu kurang B-nya adalah minus 4. Berarti di sini min 4 berpangkat 2. Sama dengan R kuadrat. Karena kan kita mau mencari nilai R-nya ya. 1 dikurang min 3 itu adalah positif 4. 4 kuadrat hasilnya adalah 16. 2 dikurang min 4 hasilnya positif 6. Positif 6 berpangkat 2 hasilnya 36. Sama dengan R kuadrat. Nah, 16 tambah 36 itu adalah 52. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah bisa kita cari persamaan lingkarannya karena nanti di persamaan lingkaran itu di ruas kanan berbentuk R kuadrat ya. Tapi bisa juga kalian cari nilai R-nya sama dengan akar 52. Selanjutnya, kalau kita sudah mencari jari-jari, kita sudah bisa menentukan persamaan lingkarannya. Kita kembali masukkan ke rumus persamaan lingkaran. Nah, di sini yang kita ganti hanya pusatnya saja, yaitu nilai A dengan B. X dan Y-nya tetap. Jadi X dikurang min 3 pangkat 2. Min 3 dari mana? Dari sini ya, dari koordinat pusat. Y dikurang min 4. Dari sini berpangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, X kurang min 3 itu adalah X tambah 3 pangkat 2, Y dikurang negatif 4 itu adalah Y tambah 4 berpangkat 2 sama dengan R kuadrat tadi kita sudah dapatkan yaitu 52. Jadi di sini sama dengan 52. Sampai di sini juga bisa. Tapi ada baiknya kalian juga belajar untuk menjabarkan. Jadi X pangkat 2 hasilnya X pangkat 2. Cara cepatnya untuk menjabarkan bentuk seperti ini, tinggal kalian kali dari belakang ke depan, 2 kali 3, 6, 6 kali X, 6X. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Lalu Y berpangkat 2, hasilnya Y pangkat 2. Lalu kali dari belakang ke depan lagi, 2 kali 4, 8 kali Y, 8Y. Lalu 4 pangkat 2 hasilnya 16, sama dengan 52. Sekarang kalian tinggal kumpulkan X kuadrat tambah Y kuadrat, 6X-nya turun, 8Y-nya turun. Yang konstanta, 9 tambah 16 hasilnya 25. 52 pindah ke ruas kiri, hasilnya kurang 52 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8Y, 25 kurang 52 itu adalah min 27. Nah, sama dengan 0. Jadi inilah persamaan lingkarannya. Ya, bisa Nanda? Jadi kalau misalnya di soal tidak diketahui jari-jari, kalian cari dulu jari-jarinya berapa ya. Next, kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 4,6 dan menyinggung garis X sama dengan 1. Nah, pada soal ini garis yang menyinggung lingkaran itu sederhana, hanya berbentuk X sama dengan 1. Ya, berarti ini kita bisa tidak menggunakan rumus yang dijelaskan di awal tadi. Kita bisa menggunakan pendekatan geometri. Yang pertama, kita coba gambar di koordinat kartesius, titik pusatnya 4,6. Nah, jadi koordinatnya 4,6. Jadi ini pusat lingkarannya akan berada di sini. Lalu
katanya nanti lingkaran ini menyinggung garis X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini ya, jadi garisnya lurus di X sama dengan 1. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau pusatnya di sini, lalu nanti lingkarannya akan menyinggung garis X sama dengan 1 ini. Kira-kira jari-jari lingkarannya berapa? Dari sini nanti sisi lingkarannya akan sampai di sini. Otomatis jari-jarinya adalah 4 dikurang 1. 3 ya? Bisa Nanda? Nah, dari sini kita dapatkan bahwa jari-jari lingkaran itu adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Kalau kita sudah dapatkan jari-jarinya, bisa langsung dimasukkan ke rumus persamaan lingkaran. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, silahkan diganti, disubstitusi, A-nya 4, B-nya 6, lalu R-nya 3. Sehingga diperoleh X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Atau kalau dijabarkan X kuadrat dikurang 8X, ini 2 kali min 4 min 8 kali X min 8X. Min 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu Y pangkat 2 hasilnya Y kuadrat, 2 kali min 6 min 12 dikali Y min 12Y. Lalu min 6 pangkat 2 hasilnya positif 36. 3 kuadrat hasilnya 9. Jadi kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat, min 8X turun, min 12Y turun, 16 tambah 36, hasilnya adalah 52. 52 dikurang 9, hasilnya adalah min 43, sama dengan 0. Berarti ini adalah persamaan lingkarannya. Bisa juga tadi sampai di sini ya, X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 9. Jadi persamaan lingkarannya berbentuk seperti ini. Saya Nanda. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan menyinggung garis X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini karena garis yang disinggung berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita bisa gunakan rumus yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini yang diketahui di soal yang pertama adalah pusatnya P X1, Y1 itu adalah 3,2. Jadi nanti di rumus X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan 2. Lalu menyinggung garis X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan garis ini diketahui A-nya 1. A itu adalah koefisien dari X. Koefisien X-nya di sini kan adalah 1. Koefisien Y juga adalah 1. Dan C-nya sama dengan min 1. Lalu kita mencari jari-jari R dengan cara R sama dengan mutlak AX1 tambah BY1 tambah C sama per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang kita ganti A-nya dengan 1, X1-nya dengan 3, B-nya dengan 1, Y1-nya dengan 2, lalu C-nya min 1. Nah, jadi 1 dikali 3 tambah 1 dikali 2 dikurang 1 per akar A kuadrat, berarti 1 kuadrat, tambah B kuadrat, B-nya 1 kuadrat. Jadi hasilnya R sama dengan 1 kali 3, 3 tambah 1 kali 2, 2, 3 tambah 2, 5 kurang 1 hasilnya 4. Akar 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi jari-jarinya adalah 4 per akar 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan jari-jari, sekarang kita cari persamaan lingkarannya. Rumusnya sama, yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A-nya di sini yang sebagai A itu adalah pusat lingkarannya Nanda. Jadi X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan, di sini jari-jarinya kan 4 per akar 2, jadi 4 per akar 2 kuadrat. Nah, selanjutnya ini 4 per akar 2 kuadrat, 4 kali 4 hasilnya 16, akar 2 berpangkat 2 hasilnya adalah 2, jadi 16 per 2 hasilnya 8. Nah, sampai sini bisa kita juga kalian jabarkan, sehingga hasilnya X kuadrat dikurang 6X tambah 9 tambah Y kuadrat dikurang 4Y tambah 4 sama dengan 8. Lalu kalian kumpulkan, hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, min 6X turun, min 4Y turun, 9 tambah 4, 13, 13 dikurang 8 hasilnya 5. Jadi persamaan lingkarannya ini X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 4Y tambah 5 sama dengan 0. Bisa ya Nanda? Sekian materi untuk hari ini. Jadi kita sudah mempelajari dua bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan yang berpusat di A, B. Sekian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.